Pemerintah akan mendorong upaya penurunan mobilitas warga hingga 50% untuk membantu mengurangi tingginya lonjakan kasus COVID-19. Salah satunya dengan memberlakukan WFH 100% bagi perusahaan non-esensial. Namun sayangnya masih banyak perusahaan yang nekat membuka kantornya dan karyawan tetap bekerja seperti biasa di saat PPKM darurat seperti ini. Bersama saya Ulsan Purba, kita akan berbincang lebih jauh terkait ramai-ramai mangkir WFH. Sebelum kami hadirkan perbincangannya ke hadapan Anda, terlebih dahulu kami akan menyampaikan rangkaian informasi seputar peristiwa yang terjadi sepanjang hari ini. Pemirsa, kita awali Indonesia Bicara hari ini dari ibu kota, di mana memasuki hari kelima penyekatan PPKM darurat sudah tidak ada kemacetan di sejumlah titik penyekatan. Di Lampiri, Kalimalang, Jakarta Timur, mayoritas kendaraan sudah mulai menunjukkan kelengkapan surat untuk melewati penyekatan. Jumlah kendaraan yang melewati perbatasan Bekasi, Jawa Barat menuju Jakarta dan sebaliknya ini mulai menurun. Petugas membagi 3 lajur di titik penyekatan ini, diantaranya lajur pertama untuk tenaga kesehatan dan ambulans, lajur kedua dan ketiga untuk kendaraan roda 2 dan juga roda 4. Mayoritas pengendara yang melintas sudah dapat menunjukkan surat tanda registrasi pekerja kepada petugas. Bagi pengendara yang merupakan pekerja esensial dan kritikal, diberikan kelonggaran dengan menunjukkan kartu identitas pekerja. Bagi pengendara yang tidak memiliki kelengkapan surat, tentunya harus putar arah dan tidak bisa melewati penyekatan. Sementara itu, situasi lalu lintas di kawasan Lenteng Agung terpantau ramai lancar. Tak lagi terlihat kemacetan panjang seperti beberapa hari yang lalu. Perbatasan antara kota Depok dengan DKI Jakarta ini kerap terjadi kemacetan saat penyekatan di hari pertama diterapkan. Petugas membagi ruas jalan menjadi 2 lajur, yaitu lajur kiri untuk kendaraan roda 2 dan lajur kanan untuk kendaraan roda 4. Petugas memeriksakan kelengkapan surat para pengendara seperti kartu identitas. Hanya pekerja sektor esensial seperti perbankan dan sektor teknologi informasi dan telekomunikasi yang diperbolehkan lewat. Gubernur DKI Jakarta beserta Pangdam Jaya dan Kapolda Metro Jaya meninjau pemeriksaan surat tanda registrasi pekerja atau STRP kepada penumpang stasiun kereta listrik. STRP menjadi syarat keluar masuk wilayah DKI Jakarta bagi para pekerja sektor esensial dan kritikal selama pemberlakuan PPKM darurat. Dalam peninjauan, Gubernur DKI Jakarta, Kapolda Metro Jaya, dan Pangdam Jaya melakukan pemeriksaan terhadap STRP pekerja dan memastikan apakah para pekerja termasuk dalam sektor yang boleh beraktivitas selama PPKM darurat. Bagi pengguna KRL yang ternyata dari hasil pengecekan STRP tidak termasuk dalam sektor esensial dan kritikal, perusahaan yang mempekerjakan akan langsung dicatat dan diproses terkait dengan pelanggaran protokol kesehatan selama kebijakan PPKM darurat. Karena itu kami semua di sini ingin mengingatkan kepada para pemilik perusahaan, pada para petinggi perusahaan untuk melindungi karyawannya dan melindungi Jakarta dengan cara mentaati ketentuan pemerintah dan menggunakan kesadaran untuk mengambil sikap, mengambil keputusan manajemen yang sifatnya memotong mata rantai penularan. Hari ini kita sedang berhadapan dengan pandemi COVID, karena itu semuanya saja lihat, apabila di tempatnya berisiko, lebih baik semuanya bekerja dari rumah. Jadi kita catat perusahaannya, maka yang diproses adalah perusahaannya. Jadi mereka yang nanti kemudian perusahaan-perusahaan itu yang akan didatangi oleh tim kita. Jadi tadi tidak ada yang dipulangkan, tapi perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja itu nanti akan didatangi dan perusahaan itu yang nanti akan diberikan sanksi. Di hari kelima pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM Darurat Jawa Bali masih terjadi antrian calon penumpang komuter lain di stasiun Bojonggede, Kabupaten Bogor. Antrian akibat pembatasan jumlah penumpang serta pembatasan gerbong. Antrian calon penumpang terjadi di depan stasiun Bojonggede hingga ruas jalan di depan stasiun. Antrian terjadi akibat pembatasan jumlah penumpang serta pengurangan gerbong komuter lain sebagai salah satu upaya pencegahan penularan COVID-19.
Petugas juga memeriksa satu persatu calon penumpang terkait surat kelengkapan keterangan tanda kerja. Meski takut sejumlah penumpang menggunakan transportasi KRL karena hendak bekerja mencari nafkah. Di hari kelima pemberlakuan PPKM darurat, antrian di stasiun Bojonggede cenderung masih ramai, meski sedikit berkurang dibandingkan dengan hari Senin kemarin. Pemerintah akan mendorong upaya penurunan mobilitas warga hingga 50% untuk membantu mengurangi tingginya lonjakan kasus COVID-19. Di tengah kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang dimulai sejak 3 Juli 2021 lalu, pemerintah terus memantau tingkat mobilitas masyarakat. Pemantauan ini dilakukan guna memastikan bahwa PPKM darurat dilaksanakan dengan baik, sehingga diharapkan bisa menekan laju kasus konfirmasi positif COVID-19 harian yang terus meningkat. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menyebut bahwa untuk menurunkan kasus konfirmasi harian dibutuhkan pengurangan mobilitas warga minimal sebanyak 30%. Namun penekanan mobilitas akan didorong mencapai angka 50% mengingat penularan virus corona varian Delta yang lebih cepat dibanding varian lainnya. Pemantauan mobilitas warga selama PPKM darurat dilakukan melalui Facebook Mobility, Google Traffic, dan Nightlight dari NASA. Pemerintah akan terus konsisten menerapkan PPKM darurat. Penyekatan mobilitas masyarakat yang dilakukan aparat untuk bisa dipatuhi seluruh warga demi keselamatan lebih banyak nyawa. Ke semua teman-teman polisi maupun TNI dan para gubernur dan juga para bupati wali kota. Nah, 30% untuk menurunkan kenaikan kasus. Jadi kalau kita bisa tadi mobilitas ini kita manage sampai -30. Perbincangan akan kami hadirkan pada segmen kedua di Indonesia Bicara, tetaplah bersama kami.